bisa enggak, mungkin nggak ya, nggak akan langsung lepas. Semuanya udah lengkap ada gitu. Tinggal bagaimana hari-hari mengakses ke sana. Makanya kunci dari segala kunci itu memang sadari bahwa semuanya udah selesai, Mas. Jadi kan nggak perlu ditungguin, Mas. Kuncinya adalah kesadaran, pemahaman. Iya, tentang dimensi keempat itu. Itu nanti kita buka bener-bener, kita gedein tuh kuota waktunya tuh untuk mereka memahami. Karena kuncinya ada di situ. Jadi kita nggak perlu nungguin lagi, bukan meminta, tapi merasakan kamu sudah memilikinya. Lebih dalam lagi sekarang tentang pengalamannya Teteh waktu masih muda, waktu masih remaja gitulah bahasanya ya. Kan setiap orang tuh kan punya cara tersendiri nih untuk mewujudkan mimpinya supaya jadi kenyataan. Betul. Salah satunya adalah ya kita mulai membangun atau memasukkan data di dalam diri kita bahwa kita nanti akan bisa seperti ini gitu. Contoh nih, misal aku salah satunya nih. Dulu kan aku bertahun-tahun tuh ya, lebih dari 7 tahun tuh aku keliling perumahan untuk jualan majalah gitu. Otomatis setiap hari aku tahu dong rumahnya orang bagus-bagus banget. Nanti kayak gini nih rumahku gitu kan. Wah, ketemu orang yang dermawan gitu. Wah, aku nanti bakal kayak gini nih. Aku tuh sampai hafal loh wajahnya orang yang pelit sama enggak itu. Karena tiap sore pekerjaanku gitu. Nah, aku pengen sedikit kita sharing barangkali ya, Teh ya. Kita sharing deh barangkali. Gimana kalau versinya Teteh dulu? Gimana? Mulai mengakrabkan diri dengan pokoknya biar nggak miskin gitu. Apa aja yang dilakukan Teh Feby dulu gitu? Kalau aku banyak warna nih, Mas, banyak warna. Jadi pada saat keberangkatan aku dulu nih ya, keberangkatan aku dari kecil, aku keluarga yang sederhana, bukan dari orang kaya, bukan. Bahkan dari keluarga yang prihatin, bisa dikatakan seperti itu. Tapi lingkungan keluarga aku itu lingkungan keluarga, kalau kata orang dulu mah menak gitu, dari sisi papa. Apa tuh menak tuh? Menak itu kayak raden-raden gitu loh, Mas. Tapi kan sekarang udah nggak dipakai lah itu. Nah, jadi data di keluarga aku itu memang banyak keluarga yang sukses-sukses nih. Keluarga yang sukses-sukses, keluarga yang maju, keluarga yang secara ekonomi tuh mapan gitu. Tapi aku nggak ada di posisi itu. Aku nggak ada di posisi itu. Nah, tapi dari dulu aku dan Boyke kakakku itu karena memang ketika kita kumpul keluarga, terus mulai ada kan keluarga yang biasa aja, keluarga yang di tengah-tengah, sama keluarga yang udah seru nih, udah high class, udah keren. Di situ aku dan Kang Boyke, kakakku ini nih hampir mirip nih. Kita selalu mau kenal, mau deket, berteman sama siapa aja, tapi sama si satu keluarga itu tuh nggak tahu gimana ceritanya, suatu saat tuh nginep gitu. Tinggal bersama berapa hari, seminggu atau berapa gitu dalam liburan, nginep. Dan di situ aku memang dari dulu udah suka banget menyelami rasa, Mas. Nah, di sini nih buat adik-adik semua yang mungkin saat ini menonton. Jadi pada saat di titik realitanya aku di sini ada realita kelimpahan, bisa dikatakan seperti itu. Aku tuh kalau misalnya nginep di tempat saudaraku yang di masa kecil aja dia udah pakai Mercy, di masa kecil aja dia udah pakai BMW gitu ya, lalu aku nginep di rumah dia. Nah, ini kuncinya. Pada saat tidur, aku tidur di rumahnya mereka, itu tuh aku udah punya sense untuk nanti kamarku gini gitu. Padahal jauh banget gitu, belum sampai ke situ. Wah, nanti rumahku gini. Itu yang dibilang nanti di materi, nanti deh di batch 20 tuh aku bocorin ya. The power of whispering. Wih, apa lagi tuh? Hukum berbisik. Oh, hukum berbisik. Sama seperti yang kamu lakukan.
Sama yang seperti kamu lakukan, Mas. Yang pada saat kamu nganterin loper-loper, lalu kamu berbisik, nanti aku punya rumah kayak gitu. Kalau mau jujur Mas Hendra, itu kekuatannya lebih kuat daripada quantum jump. The power of whispering itu. Kenapa? Karena pada saat kita mengucapkan, kita langsung ngelepasin. Udah nggak dipikirin kan? Bener nggak? Pada saat bilang, aku mau rumah itu, lepasin, lo nggak mikirin lagi. Kapan kejadiannya, bisa enggak, mungkin nggak ya? Nggak akan. Langsung lepas. Justru itu yang terjadi. Si request melayang-layang di udara dan itu ditangkap sama semesta buat diwujudkan dalam waktu yang tepat, dalam ukurannya. Nah, waktu itu yang aku lakukan seperti itu. Begitupun pada saat di mobil keluarga yang punya level ekonomi yang keren. Aku duduk di Mercy atau di BMW keluarga, bukan punya aku, bukan punya papaku. Tapi saat itu aku mikir, papa nanti punya kayak gini. Dah, lepasin. Kebiasaan-kebiasaan itu. Dan waktu itu pernah dikasih nih uang sama Uwa nih. Waktu itu besarannya berapa ya? Kayaknya zaman aku kecil tuh 20.000 tuh udah kayak mata uang paling gede deh. Di zaman itu ya aku dapat 20.000. Nah, ketika dapat uang dari si orang kaya ini atau dari keluarga yang kaya, itu aku taruh di dompet dan selalu aku pandang. Jadi pada saat uang itu masuk ke dompet aku lihat penuh bahagia. Uangnya bagus, ini uang dari tanteku. Uang dari tanteku masuk dompetku, ntar aku jadi kayak tanteku tuh, kelimpahannya sama kayak gitu. Dan aku merasakan bahwa uang itu kayak sinyal semesta gitu. Sinyal semesta, uang dari orang yang berkelimpahan hadir, nanti aku juga akan mengalami seperti yang punya uang ini nih. Itu dari kecil udah begitu memang. Walaupun menuju kayak sekarangnya itu lama prosesnya. Tapi memang udah begitu. Dan aku biasa menulis, Mas, di dompet. Ini ada dompet. Ada uang 10.000, atau uang 1.000, atau uang 500. Itu aku tulis di kertas. Uang Rp 100.000 pada kertas. Ditaruh di situ. Di dompet itu gitu. Dan pada saat aku buka dompet, aku selalu membayangkan bahwa 100.000-nya udah masuk. Nah, itu memang udah dari dulu begitu. Dari sejak SMP mungkin. Mulai kenal situasi seperti itu. Dan ada satu kebiasaan yang dari sejak SMP, SMA aku lakukan. Karena dulu kecilnya prihatin ya. Kan mama papaku cerai itu dari aku SD kelas 1. Jadi mengalami perih, luka, prihatin sangat itu dari TK, SD. Papa mama cerai, aku SD lagi masih pengen dikelonin gitu. Jadi perih. Tapi bukankah perih itu yang membentuk aku jadi kayak gini ya? Bahwa tubuh ini harus jadi ruang suci, di mana semua spektrum rasa harus aku rasakan agar aku bisa merasakan perasaan orang. Agar aku juga bisa empati untuk saling support, nolongin orang gitu. Nah, pada saat aku kecil itu, karena aku tahu perihnya gimana hidup, sampai pada akhirnya ketika aku dapat uang sedikit, aku berpikir bahwa ini aku harus bagi sama temenku yang nggak punya uang, yang kalau nggak punya uang rasanya tuh kayak aku dulu gitu. Jadi itu udah kebiasaan dari dulu. Jadi kalau misalnya punya uang 20.000, bawaannya tuh teman-teman yang perlu aku kasih kebahagiaan ini siapa ya? Jadi dari dulu tuh udah ada rasa gini, Mas. Ketika dapat 20.000 kan aku bahagia nih. Ih, bahagia banget ya. Terus gimana caranya bahagia ini aku tularin sama orang dengan cara aku ngasih gitu. Kayaknya itu deh yang nolong. Kayaknya itu yang menolong akhirnya kelimpahan itu nyata hadir di kehidupan aku yang sekarang. Dan wah, blessing banget sih Mas Hendra. Masya Allah. Masya Allah, Mas. Gitu ya. Itu untold story sih. Maksudnya cerita yang gak pernah diceritain tuh sebelum-sebelumnya. Kehidupan ya seperti itu gitu. Iya. Jadi kalau inget bagaimana kalau orang Jawa bilang dulu pas
babat alas ibaratnya ya. Babat alas apa tuh Mas? Aku yang nggak ngerti malah nih istilah di sana. Babat alas. Iya, babat alas tuh kayak apa ya? Kayak kita mau membangun sesuatu itu kan harus ada sesuatu yang diroboh-robohin dulu kan, hutan kayak gitu tuh kan. Ben padang gitu kan, biar ini kan. Ilalangnya dibersihin gitu. Terus? Iya, terenyuh juga ya Teh. Cuman kalau aku tuh lebih pada memang faktor guru tuh sangat berpengaruh di dalam hidupku gitu. Faktor aku bergaul, berteman dengan siapa tuh sangat berimplikasi positif terhadap semangatku untuk kemudian menata hidup menjadi lebih baik gitu, minimal bisa melunasi penderitaan orang tua gitu sih. Betul. Dan aku tuh pokoknya apapun kata orang, asal itu kemudian bikin masa depanku menjadi lebih baik, itu tuh aku lakukan dulu. Niat kuatnya gede banget ya Mas ya? Tekad kuatnya. Selama lebih dari 10 tahun, tiap malam aku nggak pernah ganti doaku, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik. Itu terus itu aja gitu. Jadi setiap berdoa, aku tuh selalu ulang-ulang kalimat yang sama sambil membayangkan. Kuncinya sambil di situ. Membayangkan gitu. Dan Teh, ada satu hal mungkin yang bikin aku tuh kayak merasa layak gitu. Aku layak sukses tuh. Gara-gara apa? Gara-gara terima kasih ya buat senior-seniorku. Aku selalu diajak ngafe misalnya. Kafe itu tempat yang dimana mungkin aku nggak bisa bayar gitu Teh ya. Karena keterbatasan finansial gitu. Di situ tuh mas-masku tuh yang ditelepon tuh misalnya kayak Bang Akbar Tanjung, Yudi Krisnadi, Hana Surbaningrum, model-model kayak gitu tuh. Keren itu. Terus kasih nomornya dong, gitu kan. Tiba-tiba WhatsApp, aku sering WhatsApp, terus dikasih saran-saran hal-hal sepele kayak gitu tuh kayak kayaknya semangat ya. Kayaknya tuh ke depan bakal ini deh ya, bakal sukses deh ya. Dan memang aku nggak pernah berhenti belajar Teh. Jadi kadang ya, aku kan tinggal di pesantren gitu. Tapi justru belajarku tuh malah di kota lain, yang beliau itu ngajarnya sesuatu yang nggak aku dapatkan di pesantren. Jadi kita start jam 9 malam gitu Teh. Pulang tuh sampai jam 3 pagi gitu. Itu belajar apa aja Mas? Brainwashing tentang tasawuf, tentang tauhid, tentang ilmu-ilmu makrifat, tentang bagaimana kemudian ilmu-ilmu tentang quantum jumping tuh udah aku dapetin semuanya tuh waktu di situ gitu. Sehingga misalnya aku pengen sesuatu, misalnya dulu tuh hobinya kan pengen motor yang besar, anak muda gitu kan. Motor yang besar gitu ya. Dulu waktu jadi langsung si guru tuh bilang, ngapain beli kayak gini? Beli yang lebih mahal, memalukan pelatih gitu. Langsung semangat nih. Nah, itu tuh aku lebih dari 9 tahun juga belajar sama beliau, dan itu cukup mewarnai hidupku ya. Terlepas setiap orang, setiap guru tuh punya gaya sendiri plus minusnya masing-masing gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau mungkin harus disuruh cerita semuanya jelas nggak cukup waktu berjam-jam gitu. Tapi memang yang bisa diambil apa Mas dari pelajaran itu kamu praktekin? Yang di mana? Kuncinya dipraktekin ya. Maksudnya pada saat kamu dikasih tahu, wah itu memalukan pelatih, berarti ada mindset yang berbeda di kamu. Oh iya, aku terus kemudian timbul rasa, jadi guruku tuh selalu ngasih tahu, kamu mau sukses, mau jadi jutawan, mau jadi apa aja, itu nggak bergantung sama pekerjaanmu apa. Betul. Yang penting mindsetmu kaya, pola pikirmu berlimpah, cara itu akan mengikutinya gitu. Agree. Even kamu seorang guru, seorang wartawan, seorang apa, enggak penting. Yang penting itu dulu yang ditanam, dan itu bertahun-tahun nanamnya Teh. Sehingga kalau misalnya banyak teman-teman itu yang baru belajar sekali 2 kali terus
aku praktek kayak gini kok nggak berhasil. Itu tuh kayak lucu banget gitu. Tenang aja, orang itu mendepnya bertahun-tahun, bener nggak? Jadi ibarat batu itu ditetesi air, lama-kelamaan dia retak juga kan, Iya, dia kan. betul, setuju. Poverty conscious itu kan Iya. menjelma menjadi prosperity conscious seiring dengan kemudian kita ditetesi ilmu betul, setiap betul. hari gitu kan. Repetisinya itu Nah. kan, repetisi tembus lah dia critical areanya. Tembus. Dan punya apa ya, niat yang sangat kuat gitu deh. Kamu kalau mau kataman di sini katanya Mas, baca Quran, katam sekali, doa, kalau nggak dikabulkan, katanya dulu orangnya sebelum meninggal bilang, cabut ini, apa tuh namanya? Apa tuh? Apa sih yang di kuburan tuh kan ada itunya sih? Oh, apa? Itunya tuh palang nama. Pak, kalau di Jawa patok gitu namanya. Patok, Cabut buang ke laut gitu kan. Langsung teh naik motor. Jam 9 pagi sampai jam 6 pagi baca Quran selesai teh. Masya Allah, the miracle of kepepet ya. Saking pengennya supaya kemudian mengubah nasib. Oke, tekadnya kuat banget gitu. Ya, saking pengennya mengubah nasib gitu. Dan anak-anak yang ikut aku pun sekarang beda dia memang. Bedanya tuh artinya dia belum punya uang gitu ya. Uangnya masih berapa gitu. Dia pergi ke showroom yang sangat besar gitu ya. Dan dia pede. Iya, pede. Pede, berani gitu ya. Nanya dia, berapa Mas harganya? Gak punya uang udah. Iya, kita kan dulu juga begitu. Sama begitu. Pede aja. Nah, nilai-nilai itu kayaknya yang harus ditularkan ya. Kalau aku beda cerita. Kalau kamu betul-betul menjelajah begitu ya, dekat gitu. Kalau aku memang sekolah pembelajarannya itu ya itu tadi ikut kelas-kelas pengembangan diri, cuma kebanyakan ya luar negeri itu Mas Hendra. Sehingga wawasan terus pertemanannya nggak hanya orang-orang Indonesia. Ada orang Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang, Hong Kong. Jadi aku tipe yang masuk aku mengalami satu fase masuk ke satu lingkungan yang nggak cuma Indonesia doang gitu Mas. Si pertemanannya itu kalau Indonesia kan kayak gini pola pikirnya, warna orangnya begini gitu. Nah, di siklus waktu itu di rumah pertama aku yang aku cerita aku punya guru internasional, itu kelasnya kan selalu di Bali tuh kelas. Nah, di situ 47 negara tuh kan ketemu dan kita bareng tuh 3 hari, 3 malam saat itu. Nah, di situ memang belajar tentang kultur, orang lain kayak gini, mindset-nya kayak gini. Jadi ternyata Mas Hendra, orang di luar sana, nah makanya itu ya, butuh jam terbang ya. Kalau kita mainnya cuma sekedar segini, ya begitulah view-nya kamu. Tapi kalau udah berteman sama yang lebih luas lagi, itu mindset mereka memang mindset yang udah betul-betul kayak out of the box sama kehidupan ini, Mas. Jadi kebanyakan orang yang sukses itu orang yang, aku ulas sedikit itu boleh nggak? Orang yang kalau misalnya kita cerita tentang dimensi pertama itu adalah garis, dimensi kedua itu adalah bidang, dimensi ketiga ya ruang kita sekarang nih, Mas Hendra ada, aku ada. Tapi di dimensi keempat itu adalah dimensi ruang kesadaran, ruang kelimpahan tanpa batas. Nah ternyata teman-temanku yang di luar itu, yang bisnisnya udah pada di mana-mana dan bertumbuh, dia pikirannya udah dirinya yang ada di situ. Yang semuanya udah lengkap ada gitu. Tinggal bagaimana hari-hari mengakses ke sana. Makanya kunci dari segala kunci itu memang sadari bahwa semuanya udah selesai, Mas. Jadi kan nggak perlu ditungguin, Mas. Kuncinya adalah kesadaran, pemahaman. Iya, tentang dimensi keempat itu. Itu nanti kita buka bener-bener kita gedein tuh kuota waktunya tuh untuk mereka memahami. Karena kuncinya ada di situ. Jadi kita nggak perlu nungguin lagi, bukan meminta, tapi merasakan kamu sudah memilikinya. Bukan memohon, tapi sadari. Dan rasakan penuh kamu udah punya. Bukan meminta, bukan memohon. Dan juga bukan berharap. Nggak usah berharap, orang udah ada, Mas. Iya. Rasakan kamu mengalaminya. Ini paradigma yang akan agak ngejebol cara berpikir lama menjadi cara berpikir baru nih, Mas. Apa yang kita ceritain nih. Nah, kalau Teteh menghadapi situasi kayak misalnya nih,
Saya nggak tahu ya, Teteh pernah mengalami apa enggak, misalnya orang tua diremehkan, atau Teh Feby sendiri diremehkan, Iya, merasa termarginalkan gitu. iya. Kalau aku kan dari dulu tuh punya kebiasaan, karena aku percaya sama yang namanya figur otoritas kan ya, lingkunganku kan lingkungan guru-guru Iya, kayak gitu iya, kan iya. ya. Ulama gitu ya. Hendra baca amalan ini ya, Heeh, tapi di sini tempatnya, jamnya heeh. sekian gitu kan. eh Terus kemudian dikasih apa namanya, anchor atau apa bahasanya ya. Anchor. Ini kalau kamu eh baca begini, nggak mungkin tertolak. Tapi syaratnya kamu harus puasa kelahiran dulu. Yang hari terakhir kamu nggak boleh tidur segala macem. Terus ada yang lihat lilin, perhatian lilin ini, perhatikan lilin ini. Ini sampai habis, nggak boleh berkedip matamu. Jadi sini tuh udah air mata semuanya teh, mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu. Iya, Lilin tuh baru habis gitu. Dan iya. aku tuh saking Pengennya, saking pengen pokoknya aku mau buktikan gitu itu ya. aku lakukan gitu. Itu Oke, aku lakukan. seru. eh dan pada saat kemudian menghadapi misalnya kayak lagi diremehkan gitu atau sakit hati sama orang gitu teh. Ya kalau dulu kan belum paham ilmu Iya, iya, melepaskan iya, segala iya, macam iya, gitu. iya. Tapi aku nggak tahu ya siapa yang ngajarin, aku lupa yang ngajarin siapa. Tapi aku langsung berdoa seperti yang diajarin sama guruku itu tadi di dalam batin. Bener-bener aku rasakan betul, baik itu doakan orang negatif atau, tapi aku selalu ini demi nanti nggak ada orang yang bisa beli tanahmu kecuali aku. Nggak Ah, ada orang yang bisa ah. gini. Itu takut Tapi terjadi ya? terjadi. Wow. Terjadi. Nggak tahu aku faktor terjadinya karena apa. Aku Iya, nggak iya. tahu sih Pokoknya sampai. terjadi aja akhirnya. Tapi yang jelas sering-sering terjadi gitu. Dan itu kemudian menimbulkan tanda tanya, apa ya. Tapi memang benar-benar pada saat berdoa itu aku nggak ada keraguan sedikit pun sih, antara pikiran dan perasaan tuh udah bener-bener Nyatu. manunggal, dan aku bener-bener percaya banget waktu itu dengan kata-kata, teorinya Masaru Emoto pun juga aku praktekkan. Hmm. Makin yakin kan, makin, Hmm. oh gini ya. Dan lagu pun juga mulai hati-hati waktu Ah. itu. Gitu sih Teh. Seru. Gini, pengalaman kurang lebih, warnanya kurang lebih sama. Jadi, Hmm. mamahku itu asli orang Banten. Hmm. Banten itu kan banyak banget cerita magis ya, Hmm. kayak dukun atau isim, kayak gitu-gitu ya. Hmm. Karena papahnya mamaku itu dia sahabatnya Pak Karno. Hmm. Mungkin satu level lagi jadi jenderal tuh dia tuh. Hmm. Jadi dia TNI Angkatan Darat, tapi dia itu papahnya mamaku tuh kakekku ya berarti. Dia itu intel. Hmm. Intel lah ya kalau di zaman sekarang, dia intel. Tapi papahnya mamaku ini kakekku, dia kalau sampai di rumah isimnya di mana-mana, Ndra. Di sini penuh isim. Isim anti tembak, anti ini, anti itu. Pokoknya dunia keluargaku tuh kental sama itu. Nah, papaku beda. Papaku nggak di sisi itu nih, dari sisi jalur mama. Nah, sampai di titik kakek, mama itu masih make yang kayak gitu-gitu. Masih kalau misalnya mau pergi keluar, gitu loh. Iya. Ngalamin nggak sih? Iya. Injek bumi gitu kan. Terus puasa, terus muti, terus yang kayak gitu-gitu. Terus amalan. Itu di periode kakek sama mama. Mama tuh sempat ngomong sama aku gini, Feby, kalau kamu dikecilin orang, ini ada amalan, genter langit, genter bumi. Cia. Cuma masalahnya di periode aku sama Boyke nggak percaya. Sudah bertumbuh ya. Jadi mamaku gini, gimana sih nih anak zaman sekarang mau dikasih amalan gitu ya, kamu puasain segala macem. Ini amalannya baca, terutama kalau misalnya Boyke yang cowok ya, atau aku gitu misalnya, kamu kan perempuan, kamu misalnya suka sama lawan jenis, nanti kalau ada bantalnya ditepok-tepok, terus dibalikin kayak gitu. Nah itu tuh nggak tembus sama aku, Mas. Maksudnya, ya apaan sih mama? Nggak kayak gitu kali, kalau misalnya mau punya pacar ya udah baik-baik aja. Jadi aku tuh memang kayak terlalu polos banget gitu sama yang gitu-gituan. Tapi waktu mamaku nyeritain tentang puasa, Feb, puasanya aku jalanin. Tapi nggak ada tendensi kemana-mana. Nah, gini, karena kisah kecilku tuh pahit, Mas. Maksudnya,
hidup dalam lingkungan Jakarta yang tadi seperti aku ceritain ya, narkoba, putau, sabu, lingkungan kayak gitu, HIV, meninggal lah sepupu-sepupu. Aku ada di dalam lingkungan seperti itu. Aku tuh ngerasa, aduh kayaknya hidup nggak kayak gini. Jadi perih, pahit. Tapi di situ aku nanya, ya Allah aku harus gimana ya? Ini kayaknya nggak harus gini. Terus mama papa cerai kan? Iya. Mama papa cerai, terus lingkungan kayak gitu, sepupu-sepupu pada meninggal satu-satu. Aku mikir, ya Allah ini harus apa ya dalam hidup? Jadi Mas, di aku tuh, kalau kamu kan nyemplung ke pesantren ya. Kalau aku merindukan disuruh sholat sama mama papaku. Karena mama papa enggak. Kayaknya aku belum pernah dengar kuping aku. Iya. Feby sholat gitu. Atau Feby ke pengajian kayak anak-anak lain gitu. Sekolahnya 2 gitu Mas. Yang satu sekolah biasa, yang satu sekolah agama gitu kan. Aku nggak ngalamin itu Mas. Jadi dari aku kecil, mungkin itu SD, SMP, ada kerinduan yang teramat sangat rindu. Rindu, sangat rindu. Sangat rindu sama ajaran agama yang tadi aku bilang, lingkungan aku begitu. Ganja, terus om aku ada sisi kayak si Pitung, tau gak sih yang ngerampok terus buat kebaikan orang, gitu kan judulnya tuh ngerampok. Judulnya kan tetap kayak gitu. Jadi aku udah biasa sama lingkungan yang ditangkap polisi, digerebek, atau entah digerebek apa. Terus lingkungan itu tuh lingkungan, aduh Mas, kalau udah narkoba itu kan udah gak jauh sama wanita malam. Iya. Seru ya. Jadi sedih, perih melihat realita hidup yang ini mati, yang ini anaknya overdosis, yang ini HIV. Itu tuh nyata gitu di siklus kehidupan aku tuh nyata. Sampai pada satu titik, apakah hidup harus seperti ini? Kayak gini kah harus ngejalanin hidup? Di titik itu gue nggak disuruh sholat, gue nggak disuruh puasa atau disuruh ngaji, enggak. Jadi si Feby kecil ini tumbuh dalam, terus mama papa cerai kan, terus nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama papa loh Mas. Jadi waktu itu ketika papa nanya, Feby mau tinggal mama atau tinggal papa? Ya gue pengen ada mama ada papa, gimana? Jadi waktu itu aku sama Boyke mutusin gak mau tinggal sama dua-duanya, akhirnya tinggal sama nenek. Ya terkatung-katung gitu. Di situ ada kerinduan, ada rasa rindu teramat dalam. That's why kayaknya mungkin. Kenapa setiap aku ketemu alumni bawaannya pengen meluk. Oke. Karena aku pernah merasakan sendiri. Dan tanpa aku sadari banyak banget Mas. Alumni kita yang bilang gini, TVB aku mau ngucapin terima kasih buat ngaji Roso dan TVB. Aku merasa bertemu sama ibu, sama kakak, sama ya kakak Mas Hendra gitu ya. Terus sosok seorang ibu yang kayaknya aku tuh nggak sendiri lagi nih dalam hidup nih. Ibu aku udah nggak ada, bapak aku udah nggak ada. Kok kayaknya aku ketemu sosok yang ngayom gitu di kedua orang ini, di Mas Hendra dan di aku gitu. Jadi si kisah-kisah itu yang seru. Nah, tapi aku pernah ngalamin Mas, di mana aku pengen sebuah keinginan, pengen sama kayak Mas Hendra, pengen ngerubah hidup, terus baca sholawat 10.000 kali. Sampai keriting deh tuh mulut. Tahu nggak ngerjainnya berapa lama? Dari siang baca 10 kan, Shallallahu Muhammad, ya Allah Mas, capek Mas. Itu sampai nggak boleh tidur, kalau tidur batal, harus diulang. Oh gitu. Dan waktu itu mau berusaha untuk melek kan, kalau bisa sih congkelan gigi tuh itu yang kayu gitu, kalau bisa sih ditaruh di sini. Gitu. Biar nggak tidur gitu. Dan itu tembus 10.000, tapi langsung kolaps, langsung tidur. Iya. Itu waktu itu nawaitunya rejeki kali ya waktu itu. Sama lah. Rejeki, duit, kelimpahan kayak gitulah. Tapi pada saat tahu ilmunya sekarang, jadi pengen ketawa sendiri. Iya. Bukan karena itu ternyata. Rejeki datang, kelimpahan itu datang bukan karena itu. Karena sebuah kesadaran. Bahwa sebetulnya berkelimpahan itu memang udah ada dan tersedia buat kita. Iya. Dan kita cukup masuk ke dalam rasanya, ke dalam sensasinya. Lalu lepasin aja caranya. Oke. Jadi
kita kemas lebih asik materinya. Iya, iya. Lebih asik, lebih gampang. Karena emak-emak sukanya yang gampang-gampang. Iya, iya. Nggak susah dia, nggak suka dia yang susah-susah. Oke. Tunggu ya teman-teman ya. Part 2-nya menyusul. Tunggu ya teman-teman.